update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Sebenarnya ya, aku lebih suka pakai celana panjang, tapi tentunya crop top atau baju tanpa lengan, karena ya street style aku suka dengan sepatu-sepatu yang platform. Kenapa aku suka sepatu platform? Karena bikin lebih ramping aja. Gak suka yang aneh-aneh deh di wajah, dan kayaknya aku bukan tipikal orang yang aku lumayan gak neko-neko sih buat penampilan aku, jadi itu agak-agak jauh dari pikiran aku buat ngelakuin hoplas atau ngerombak apapun gitu. She's a natural beauty kok, like dia nggak pakai makeup artist profesional atau didandarin gimana-gimana udah cantik. Jadi untuk orang yang ngomong hoplas berarti mereka jelas aja. Bisa aja ya. Jadi ini gara-gara kemarin kita di acara Posh Market, aku yang kayak, aduh Cinta, aku baru aja keringin rambut, aku make up di mobil. Terus kata Cinta kayak, tapi ini kok masih oke, serius. Karena aku ngeliat Cinta tuh udah yang kayak, wah rapi banget dia. Udah persiapannya bener-bener Cinta banget. Jadi dari situ kayak, emang ternyata kita berdua sangat berbeda ya. Tadinya aku habis olahraga, cuma ke salon, langsung make up di mobil lagi. Untung gak kebanting misalnya Cinta. Of course not. Dan itu lagi-lagi yang bikin kita paduan yang menarik, karena dari look kita berbeda, dari cara berpikir dan berdandan dan lain sebagainya kita berbeda, tapi itu yang bikin klop karena kita saling melengkapi, aku merasa. Kita cater ke audience yang berbeda, tapi in the end akhirnya lebih banyak orang yang aware dengan apa yang kita lakukan gitu. Sip. Oke, terakhir Cinta, boleh dong kapan target? Itu gak jadi cinta ini lagi. Target nikah. Aduh, that's such a stupid question. I'm sorry, I'm not gonna answer that. Maaf ya Mbak. Terima kasih. Cinta, closing dong. Soal Cinta aja dulu ya. Aku follow orang-orang yang memang aku tertarik cara dandannya, jadi dari situ aku belajar sendiri dan melihat oke untuk tipe tabu badan aku cocok apa baju-baju yang boleh aku pakai dan nggak boleh aku pakai. Tapi kamu suka belanja kayak orang-orang cewek-cewek lain, kayak thrifting atau mungkin hal-hal di brand baru? Aku hanya belanja kalau udah kepepet dan udah nggak ada baju lagi yang bisa aku pakai buat acara apapun karena udah dipakai di mana-mana. Jadi di luar itu kalau acaranya acara besar aku pakai stylist, karena ya untuk acara-acara besar kan kita nggak boleh pakai baju dua kali ya, baju yang sama dua kali. Jadi lebih make sense nge-hire stylist yang milihin baju dan bikin kita nggak repot. Jadi kalau untuk baju pribadi bener-bener kalau aku nggak harus beli baru dan belum rusak, aku akan pakai terus-terusan. Ya ada nggak sih barang baju kesayangan yang emang udah sobek terus kamu nggak mau sama sekali? Nggak, kalau udah sobek aku donasikan. Jadi aku percaya kalau kita punya baju yang udah rusak atau mungkin baju yang kita udah nggak mau pakai lagi, jangan dibuang karena banyak orang yang akan sangat menghargai apa yang kita punya. Jadi aku ada dua alternatif, either aku donasikan, mau itu ke keluarga atau ke tempat-tempat yang mengambil baju-baju bekas, atau kedua, zaman sekarang banyak banget brand fashion yang malahan ingin kita mendonasikan baju lama kita kepada mereka supaya mereka bisa perbarui lagi untuk menjadi baju baru, dan itu salah satu cara untuk lebih ramah lingkungan kan, karena seperti kita tahu fast fashion itu sangat merusak lingkungan kita. Jadi ya kalian tahulah, everything I do aku selalu berpikir gimana caranya untuk bisa berkontribusi terhadap sesuatu yang baik gitu. Tapi dari kakak sendiri, tipe fashion kakak tuh seperti apa? I don't think I have a specific preference for fashion. Jadi buat aku apapun yang membuat tubuh aku kelihatan ideal versi aku, yang membuat aku kelihatan confident, kelihatan menarik dan cocok buat acaranya, itu yang aku kenakan gitu. Tapi mungkin cenderung aku lebih suka pakai, sebenarnya ya aku lebih suka pakai celana panjang tapi tentunya crop top atau baju tanpa lengan, karena ya street style aku suka dengan sepatu-sepatu yang platform. Kenapa aku suka sepatu platform? Karena bikin lebih ramping aja. Salah satunya Cinta suka yang brand lokal gitu nggak sih, yang sering banget dipakai gitu, kayak produk-produk lokal? Kalau brand lokal yang sering dipakai mungkin aku nggak ada brand tertentu, tapi di Posh Market ini kalau kalian ke atas ada beberapa brand-brand yang aku suka banget. Salah satunya ada namanya Kier Studios, karena yaitu mereka menggunakan bahan-bahan bekas yang diperbarui menjadi suatu outfit baru gitu. Dan lagi-lagi selain kita kelihatan keren, outfitnya kelihatan stylish, juga ramah lingkungan. Tapi di luar itu kayak misalnya sepatu yang aku pakai sekarang, ini aku pakai ke Halloween 1,5 tahun yang lalu. Ini udah 1,5 tahun, sepatunya awet banget. Celana ini juga aku beli dari brand di sebuah
mall yang pasti kalian kenal, tapi kita nggak usah mention brandnya. Sama ini juga, pokoknya ini nggak ada satupun barang yang aku kenakan sekarang yang mahal atau branded. Anting ini pun dikasih oleh salah satu staff aku, kayaknya untuk ulang tahun deh. Jadi salah satu staff di kantor aku memberikan anting ini untuk ulang tahun aku. Selebihnya ya, ini juga udah lama aku punya. Jadi mungkin at the end of the day yang teman-teman harus tahu adalah kita kelihatan mahal atau kelihatan keren bukan karena tipe outfit yang kita beli, tapi karena siapa yang mengenakannya. Dan kalau kita confident, kalau kita yakin dengan diri kita sendiri dan ngerasa pede, apapun yang kita kenakan doesn't really matter. Ya, thank you. Thank you. Sedikit. Ya, 1, 2, 3. Berarti ini gak ada barang branded ya Cinta, semua barang-barang. Alright, aku duluan ya. Thank you Cinta. Thank you ya. Yuk. Jadi seperti apa hari ini kerja ditemani sang pacar, emang tidak bisa menjauh atau emang dia lagi gak ada kesibukan? Pokoknya kalau misalnya aku perform Sabtu Minggu atau kerja Sabtu Minggu, dia pasti akan selalu hadir apapun itu. Jam berapapun ya? Jam berapapun, dimanapun, mau sampai luar negara, luar kota, dia akan selalu hadir. Bahagia nggak sih didampingin pacar sambil kerja gitu? Bahagia dong, bahagia karena sebenarnya dia tuh ada job desk-nya kalau misalnya nemenin aku untuk nginiin moodku. Karena kan aku moody banget kan, moodien banget orangnya. Kalau misalnya ada dia, moodnya selalu bagus. Jadi malah seneng banget sih yang pasti disupport. Tertekan gak sih diajak pacar kerja? Malah seneng ya melihat Jody bisa perform nyanyi tuh. Dari sempat main games juga di atas panggung dikerjain juga. Kerjain iya. Dia sabar Tapi seru, banget. tapi seru. Kita udah mau 2 tahun kayak gini terus. Tapi memang selalu kamu yang minta buat temenin apa gimana? Udah jadinya selalu pengen minta yang ini. Sama-sama ngertinya dalam arti tuh kalau emang aku bisa aku ikut, kalau enggak Jody pun ngertiin kalau emang aku ada kerjaan. Iya. Biasanya suka ngambek duluan siapa nih Jody kan? Jujur Jarang berantem ya? malah Jarang banget sih. dalam 1 tahun aja mungkin 3 kali. Itu pun berantem yang kayak berantem 5 menit nih, misalnya kita kayak wah gitu kan. Tapi nggak melihat muka masing-masing. Ketika lihat muka masing-masing langsung ngangkak Langsung banget, tawa, ngangkak langsung tawa. banget. Jadi udah emang jarang berantem. Enggak. Jarang. Kak, yang kamu lihat dari Jody apa sih? Kayak sosok seperti apa Jody di mata kamu? Wanita hebat sih, dia hebat sih. Enggak. Bisa semuanya tuh, nggak cuma nyanyi, berbisnis juga hebat, terus humble juga, pinter, hebat. Dia bener jago masak. Semua hebat sih Jody tuh wanita. Oh iya, bakti sang keluarga ya. Jadi apa sih yang kamu lihat dari sang pacar yang spesial? Ganteng. Terus ya. Pinter sih, yang pasti pinter. Terus sabar. Yang pasti yang nomor 1 adalah dia itu sayang banget sama keluarga aku dan perhatian banget sama keluarga. Itu mungkin yang bikin kita paling cocok sih sama-sama penyayang keluarga. Tapi emang bener Feral ya jodohin. Enggak ada nggak Tapi jodohin, sebenarnya tapi banyak- dia ketemuin kita sih Vera. Tapi lumayan nyumbangin sih, karena kan aku kan yang minta ajak Iya, Nio dong, iya. ajak Nio gitu. Terus dia bilang ke Nio kayak, nih Judi ngechat nih, katanya Nio ganteng banget banget. Ya gitu-gitu sih, lebih ke situ. Tapi selanjutnya kita sendiri. Tapi percaya nggak sih kalau dijomblangin cowok temen tuh akan langgeng gitu? Kayak sampai pernikahan gitu. Pertamanya pun aku sama Jody itu bisa apa ya, nyambung. Itu karena dari pembicara, dari komunikasi sih. Komunikasi kita enak, nyambung, itu yang bikin long lasting sih, itu sih pertamanya dari kita. Aku kayaknya baru pertama kali deh dikenalin temen terus pacaran. Biasanya aku tuh bisa nyari sendiri, nyari di Google, nyari di Instagram, sumpah. Tapi sekarang enggak. Bener-bener ini dikenalin tuh baru pertama kali. Ternyata malah lebih asik sih. Maksudnya kita berarti jadi satu lingkungan aja gitu, nggak harus kamu milih lingkungan itu, aku milih lingkungan sendiri-sendiri gitu, enggak sih. Jadi terima kasih ke Feral lah ya. Terima kasih Feral dong, kan udah kepilih kan Feral. Tapi dari orang tua udah kayak ngobrol-ngobrol udah kayak kapan gitu mau rencana. Ngapain gitu, enggak sih. Maksudnya bukan enggak juga sih, lebih ke apa ya,
buru-buru nikahnya. Enggak sih. Tapi yang pasti udah tahu bakalan amin ya maksudnya. Amin. Maksudnya bakalan Udah tahu pasti ujungnya akan nikah, jadi kita nggak ya. masa. Amin. Aduh, merah nih. Jadi kita nggak maksa juga. Ya, yang penting kita lagi bisnis bareng juga, jadi fokus ke situ dulu aja. Karena nggak jaminannya nikah cepat tuh long lasting, nggak jaminan sih. Jadi kita nggak yang Boleh tahu dong bisnisnya apa berdua? Aku jual beli makanan ular, mencit. Enggak lah. enggak lah. Kita ada Ada bisnis lah. ada Tapi Jod, ini kan keluarga udah deket, mama sendiri ngeliat, mama papa sendiri ngeliat sosok pacar seperti apa sih? Pas pertama kali kamu ngenalin dan ada nggak sih perubahan yang sekarang atau dia tetap dari awal sampai sekarang? dijebak Pertama lagi. kali kenalin tuh aku jebak. Jadi pertama kali gimana sih kita tuh pokoknya dekat gitu. Terus habis itu janjian mau ketemuan, mau nonton lah apalah. Nah dia jemput aku ke tempat bisnis aku Steak 36. Terus dia jemput ada papaku di situ. Terus kayak papaku ngechat aku pulangnya. Ini pacar kamu yang paling papa senang, ganteng, apa baik, ini apa sih kayak tata keramanya bagus, sopan gitu kan. Terus aku bilang, wih belum pacaran ya itu ya. Terus habis itu aku bawa ke rumah, habis aku nonton sama dia, aku bawa nganter. Maksudnya dia nganter kan, dia selalu nganter. Terus di rumah ada siapa? Tante, eyang, mama, keluargaku semua ada di situ. Langsung dikenalin? Langsung kaget mereka, kok ganteng banget ya, maksudnya tuh jarang-jarang gitu. Terus udah ganteng, nggak ngerokok, nggak neko-neko juga, dan mamaku kan agak kecenayang, jadi dia tuh tahu orang ini baik apa enggak. Makanya aku tuh sebenarnya kemarin aku pacaran itu tuh benar-benar sebenarnya nggak ada satupun yang direstuin, nggak ada yang direstuin dari awal. Jadi kali ini aku mencoba dengerin mama. Oh kata mama ini baik, kamu harus bisa nih dapetin ini. Gimana caranya ya? Akhirnya kita ritual di pantai. Maksudnya kita berdoa bersama supaya bisa dapat. Akhirnya dapat, walaupun tebak-tebakan teman tuh karena kita maksudnya masih pada belia ya. Karena ditebak temen tuh paling cuman berapa 5 bulan, 3 bulan, 8 bulan. Tapi emang kita cocok banget. Jadinya kita udah mau 2 tahun, 3 bulan lagi udah 2 tahun. Apa perubahan apa sih yang selama pacaran ini di diri Jod itu selama pacaran ini ada hal apa gitu? Oke, perubahan yang paling aku benar-benar rasain yang bagus di diri aku tuh adalah kebersihan sih. Kebersihan aku tuh jadi meningkat 100% karena aku tuh orangnya tuh suka lupa cuci tangan atau apa, sedangkan dia itu kayak Syahrini gitu. Kalau Kak Syahrini kan suka kalau Om Reno Barak lagi cuci tangan, nggak cuci tangan tuh Kak Syahrini marah kan? Sama kayak dia, kalau aku lupa cuci tangan, sampai dia tuh dari awal sampai detik ini tuh masih suka nyuciin tanganku sampai wangi. Nah, aku kalau makan nasi padang tuh bumbunya nyerap di tangan gitu loh. Terus karena kan aku kayak kulitnya tipis kan, terus masih bau, jadi dia yang nyuciin tangan. Pokoknya kebersihan sama aku jauh lebih pinter juga sih, karena aku kan banyak tahu dari dia tuh banyak knowledge-nya luas kan, apalagi tentang finance. Sedangkan kan aku kan berbisnis waktu itu masih awal-awal bisnis, masih belum tahu tentang gimana caranya manage keuangan dan segala macam. Terus juga ada di perusahaan juga masih dibodoh-bodohin gitu di beberapa perusahaan, jadi dia membantu aku banget dan aku sambil belajar juga. Dia kan spesialisnya tentang finance gitu, spesialis di finance. Jadi aku belajar banyak lah, makin pintar, knowledge-nya makin luas, makin sopan santun, juga makin beriman juga. Nah, mungkin kalian berdua nih, love language-nya apa? Biasa. Semua. Lima-limanya. Semua sih Kak. Kalau bisa semua kenapa harus 2? Iya. Betul. Iya beneran. Tapi kamu sendiri nih, orang tuanya ini kan udah sangat setuju nih. Itu seperti apa tanggapannya? Mungkin ya dari kan aku berenam bersaudara ya tante. Mungkin dia orang pertama yang pasangannya anak-anaknya mama papaku yang paling disetujui itu, yang paling disenengin, yang paling dirangkul tuh juga. Bisa ngobrol, aku kemana mereka bisa ngobrol jam 3 jam, 4 jam bisa ngobrol langsung. Dan itu pertama kali kan mamaku juga pemilih ya. Iya, mamanya tuh Jadi senang banget sih.
Jadi secara nggak langsung udah kayak direstuin gitu sih. Padahal aku pertama kali ngeliat mamanya dia tuh bener-bener minder banget. Mamanya tuh bener-bener yang kayak Marian Bellina gitu, yang tinggi, terus bener-bener cantik banget dan mewah banget gitu, mewah banget gayanya. Terus ternyata aku sama mamanya dia tuh nyambung banget di fashion. Jadi kayak saya dia Jody pakai ini buat kamu perform ya, buat kamu konser ya, dikasih itu Chanel kan buat perform gitu. Jadi seru, jadi nyambung sih.